Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terkait dengan puasa Ramadan ini, kalau kita merujuk kepada kitab-kitab fikih, pertama, puasa diwajibkan kepada orang Islam, maka bagi non-muslim tidak kewajiban berpuasa. Yang kedua adalah puasa diwajibkan bagi orang mukallaf. Mukallaf itu artinya balighon akilan. Mukallaf itu artinya orang yang baligh dan berakal. Maka bagi orang yang belum baligh, dia tidak diwajibkan berpuasa. Anak kecil tidak diwajibkan berpuasa. Tetapi bagi orang tuanya, bagi walinya, dia diwajibkan untuk memerintah anaknya supaya berpuasa ketika anak itu menginjak usia 7 tahun. Begitu anak sudah masuk usia 10 tahun, orang tua pun juga masih berkewajiban untuk memerintahkan anaknya puasa. Bahkan kalau usia 10 tahun anak diperintah tidak mau berpuasa, kewajiban orang tua adalah mengajar, memukul anaknya, tetapi dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Nah, kemudian begitu juga orang yang gila. Orang yang gila dia tidak diwajibkan untuk berpuasa karena dianggap belum mukallaf, tidak mukallaf. Kemudian diwajibkan lagi bagi orang yang kuat atau dalam bahasa fikih disebut dengan itokoh. Baik itokoh secara hisan maupun itokoh secara syar'an. Itokoh secara syar'an artinya bahwa dia bukan orang yang sedang haid, dia bukan orang yang sedang nifas. Bagi orang yang haid tidak diwajibkan berpuasa, bagi orang yang nifas juga tidak diwajibkan berpuasa, tetapi nanti setelah suci dia diwajibkan untuk mengqadha puasanya. Kemudian itokoh kemampuan secara fisik, maka tidak wajib bagi orang yang sudah tua renta. Orang yang tua renta usia di atas 90 misalkan, maka dia tidak wajib berpuasa kalau memang sudah tidak kuat. Begitu juga orang yang sedang sakit, la yurja bur'uhu, sakit yang sudah tidak lagi diharapkan kesembuhannya, dia juga tidak berkewajiban untuk berpuasa. Dan yang keempat adalah orang yang berkewajiban puasa adalah orang yang sehat. Maka bagi orang yang sakit, dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Pertanyaannya adalah sakit yang bagaimana yang menjadikan orang itu tidak berkewajiban puasa. Pertama, sakit yang apabila dipaksakan untuk berpuasa, maka akan beresiko kematian. Maka dia tidak wajib puasa. Yang kedua, sakit yang apabila dipaksakan untuk berpuasa, maka sakitnya akan bertambah sakit. Maka dia tidak wajib berpuasa. Dan yang ketiga, sakit yang apabila dipaksakan berpuasa, maka sembuhnya akan lama. Itu pun juga tidak berkewajiban berpuasa. Kemudian yang kelima, orang yang wajib berpuasa adalah orang yang mukim. Maka bagi orang musafir, bagi orang yang bepergian lebih di atas 82 km, dia tidak berkewajiban untuk berpuasa, meskipun dia berkewajiban untuk melakukan qadha setelah hari raya nanti. Nah, sehingga kalau kita lihat di dalam kitab fikih, kalau ada seorang yang melakukan perjalanan jauh melebihi 82 km, berangkat dari rumah sebelum subuh, maka dia punya hak untuk tidak puasa. Meskipun misalkan kita mau pergi ke Semarang, kita mau pergi ke Demak, kita mau pergi ke Solo, kita pergi ke Kudus, di atas 82 km, berangkatnya sebelum subuh, maka orang itu punya hak untuk tidak berpuasa. Tetapi pertanyaannya adalah lebih utama mana berpuasa atau tidak berpuasa? Maka kata ulama, kalau memang ada unsur masyaqqah yang bisa mengganggu aktivitas perjalanan seorang musafir itu, maka selebihnya dia tidak berpuasa. Tetapi apabila tidak ada unsur masyaqqah, maka sebaiknya berpuasa. Sebagaimana yang kita lakukan saat ini, kebanyakan orang bepergian ke Jakarta, orang pergi ke Semarang, berangkat dengan mobil AC lewat jalan tol, naik kereta eksekutif, semua dengan fasilitas yang enak, maka
tidak menjadikan masyakoh bagi orang musafir. Maka dalam kondisi yang seperti itu, maka sebaiknya berpuasa. Dan itu barangkali sekelumit tentang siapa yang berkewajiban untuk berpuasa Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum.